Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ibu kader. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan tentang pengukuran pada faktor risiko PTM. Kali ini untuk deteksi dini pada diabetes. Diabetes tahu Ibu? Tahu, kencing manis. Kencing manis. Ya, sasarannya itu usia 15 sampai 40 tahun dengan faktor risiko PTM karena ada obesitas sentral yang perutnya besar, terus ada tekanan darah tinggi. Terus alat yang digunakan itu alat pemeriksaan gula darah pakai glukometer namanya ya. Yang dikatakan diabetes itu kira pengukurannya lebih dari 200 mg per desiliter, jadi diukur ya Bu. Dengan glukometer ini kita masukkan dulu, caranya bagaimana sih? Udah pada pernah? Pernah. Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya, pastikan dulu alatnya itu telah dikalibrasi, kemudian masukkan stripnya ke dalam, terus kita bersihkan dulu ujung jari, kita bersihkan dengan alkohol swab. Yang kemudian dikeringkan dengan tisu kering atau kasar kering, kemudian kita tusuk lancetnya tegak lurus kita usap. Setelah itu kita usap dengan tisu kering, kemudian baru kita masukkan ke alat glukometernya. Untuk membacanya kita lihat dari hasilnya, nanti dilihat terbaca di alat glukometernya. Baiklah Ibu-ibu, kita mulai dengan pemeriksaan gula darah. Pertama-tama kita siapkan alat pertama yaitu glukometer. Ini stick lancet. Ini ada lancet, ada stick gula, ada swab alkohol, sarung tangan, tisu. Pertama kita memakai sarung tangan. Dipastikan alatnya baik ya Bu ya, tidak rusak. Pertama kita masukkan chip untuk mengatur atau ternyata baik ya, alatnya sudah bisa dipakai. Terus yang kedua kita masukkan lancet ke tempatnya dan kita atur sesuai dengan nomor. Yang ketiga kita buka swab dan kita usapkan alkohol pada pasien. Kita usap kembali dengan tisu yang kering. Kita pastikan dengan tegak lurus untuk pemeriksaan. Yang pengambilan darah kita masukkan alat dan kita pastikan si darah masuk ke alat glukometer. Setelah itu kita tunggu hasil. Ternyata hasilnya 127 mg per dl. Baik Ibu-ibu, tadi kita sudah ya melakukan persiapan alat-alat, lalu kita sudah uji coba atau pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Nah, dari hasil kriteria gula darah sewaktu itu ada 3 kriteria. Ada kriteria diabetes, ada prediabetes, dan juga normal. Kalau misalkan diabetes kadar gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa itu lebih dari sama dengan 126 dalam keadaan puasa. Kalau misalkan kriteria prediabetes itu gula darah sewaktu itu antara 140 sampai 199 ya Ibu ya. Lalu untuk gula darah puasanya di rentang 100 sampai 125. Nah, untuk yang normal gula darah sewaktunya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Untuk gula darah puasanya di bawah 100 mg per desiliter. Tadi sudah dicoba ya Bu ya? Hasilnya berapa Bu? 127. Nah, 127. Ibu dalam keadaan puasa atau tidak? Tidak. Ya, sudah makan ya. Berarti kita lihat kriteria gula darah sewaktu ya. Kita lihat gula darah
27 ya dalam kondisi tidak puasa. Berarti kadar gula darahnya normal ya. Tidak ada faktor resiko untuk PTM. Tapi tetap harus dicegah dengan pola hidup sehat ya. Dengan pola hidup sehat, dengan menjalankan aktivitas yang cek kesehatan rutin, terus menyiapkan isi pokok, rutin aktivitas fisik ya Ibu, istirahat yang cukup dan kelola stres ya. Ada pertanyaan Ibu kira-kira? Tidak ada, sudah cukup? Ya, baik Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran ya. Yang pertama, coba jelaskan ya apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan pengetesan kadar gula darah sewaktu. Boleh ada yang bisa? Siapa? Ya, boleh Ibu. Pertama kita harus nyiapin dulu alat pengecekan gula darahnya. Namanya tadi Ibu kometer ya. Kometer ini buat stick lancetnya, tusuk jarumnya, kemudian jarum, terus ini ada alkohol swab, namanya tisu kering. Sebelumnya kita memakai handscoon dulu. Betul Ibu ya. Selain dari persiapan alat-alat yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya, yang kedua adalah coba tolong jelaskan ya cara peragakan, cara pengetesan cek kadar gula darah waktu. Ada yang mau ke depan? Boleh Ibu? Bagaimana Bu? Caranya? Yang pertama kita mengecek alat-alat, apakah alat-alat itu masih bisa dipakai atau tidak. Yang kedua tadi sudah disebutkan ya alat-alatnya apa aja. Yang pertama kita memakai sarung tangan. Yang kedua kita masukkan kalau alat ini sudah bisa dipakai, kita masukkan strip ya, strip ininya ya, strip gulanya ke dalam alat. Yang ketiga kita masukkan lancet ke dalam tes lancet dan kita atur ini ya sesuai dengan nomor jarum. Lalu kita memegang ini secara tegak lurus untuk memastikan bahwa posisinya sudah baik ya. Nah kita masukkan sedikit. Ada yang tahu berapa batas normal gula darah sewaktu? Berapa Ibu? 100 kurang dari 140 ya, kurang dari 140. Jadi kadar normalnya kurang dari 140 ya Ibu-ibu semua. Seseorang menderita diabetes itu ketika kadar gula darahnya berapa Ibu-ibu? Ada yang tahu? Lebih dari 200. Betul, lebih dari 200 itu dikatakan diabetes ya. Kalau secara berkala dilakukan pengecekan dia pada rentang lebih dari 200. Berarti orang tersebut sudah menderita atau memiliki faktor resiko diabetes.